kita lihat respon market. Ini semua merah, Amerika merah, kemudian kemarin juga Asia merah. Besok kita lihat nih Indonesia akan seperti apa. Semua saat ini mungkin deg-degan. Mas Nelu melihat ini seperti apa ekonomi Indonesia? Kalau kemudian anggaplah suara para pelaku usaha sudah disampaikan, tapi ada suara masyarakat yang juga khawatir mungkin harga barang akan naik. Bagaimana dengan badai PHK? Apakah berlanjut? Bagaimana tanggapan Mas Nelu? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat sebenarnya di pidatonya Trump kemarin tuh banyak menyebut kata security. Keamanan industri di US memang masih sangat-sangat rentan sekali. Makanya kalau kita bilang Trump ini ingin menunjukkan bahwa siapa sih yang sekarang tadi kalau sebutkan sama Bang Yose new order gitu kan. Bisa kita bilang siapa sih yang pemimpin sekarang gitu kan. Nah, Trump ini saya kira kebijakan yang dilakukan sekarang itu hanya ingin menunjukkan bahwa he is the superpower. Ya. Kemudian kalau kita lihat dampaknya Dan itu terbukti nggak kalau dia mau menunjukin kalau dia adalah the superpower, itu terbukti dengan 50 negara yang langsung telepon untuk negosiasi gitu ya? Pasti terbukti. Dan kalau kita lihat Vietnam juga 27% ekspornya ke US dan banyak juga dari pabrik di Vietnam juga dia berafiliasinya ke US sana. Yeah. Nah, artinya ketika Vietnam ini terganggu ekspornya ke US, itu pasti akan mengganggu perekonomian negaranya. Yeah. Dan apa yang dilakukan Vietnam itu adalah semata-mata kepentingan negara mereka gitu kan, bahwa ketika ini dicabut nantinya dia kan Trump ini kan keinginannya kan bahwa investor yang ada di negara tersebut balik lagi ke US gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, Vietnam pasti akan kelabakan. Makanya Vietnam mengambil langkah yang cepat juga gitu kan, dengan menawarkan 0% untuk barang-barang US ke Vietnam. Nah, Indonesia ini juga kalau kita lihat sebenarnya pasti banyak yang sampaikan akan berdampak kepada pertama pasti trade deficit kita. Trade surplus, kita masih surplus ya. Betul. Kita masih surplus. Trade surplus. Dan itu yang bikin sebel dia gitu kan, karena kita surplus. Defisit itu yang bikin sebel Trump. Ya, trade deficit itu pasti akan berkurang. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi permintaan ketika harga itu naik gitu kan, which Pak JK kemarin juga sampaikan juga meskipun 10% dan sebagainya itu pasti harganya akan naik, itu pasti akan menurunkan permintaan. Nah, ketika permintaan turun, produksi dalam negeri juga bisa terancam. Nah, ini yang kita lihat sebagai dampak turunan dari adanya tarif timbal balik dari US ke Indonesia. Yang tidak kita inginkan dan kita khawatirkan adalah semakin maraknya badai PHK. Nah, kita sudah hitung sebenarnya ketika tarif ini dilakukan dan sepanjang tahun tidak ada negosiasi, tidak ada istilahnya ya revisi dari kebijakan US, ini akan mengakibatkan di TPT sendiri itu ada 191.000 tenaga kerja yang terancam PHK. Secara total kita hitung ada potensi sebesar 1,2 juta tenaga kerja yang terancam akibat adanya tarif PHK ini karena turunnya permintaan dari US sana. Nah, tapi ini tidak ini ya menghitung ya tadi faktor-faktor lainnya, kita hanya menghitung dari faktor tarif tersebut. Dan ini bisa membahayakan output global itu sebesar 0,07%. Artinya memang ini akan menjadi resesi yang dikatakan sama beberapa lembaga itu bisa mengguncang lebih awal di US sana. Bisakah dicegah kemudian ancaman atau bayang-bayang PHK itu, karena tentu itu akan menjadi tambahan beban yang berat untuk pelaku usaha dan juga para pekerja? Ya, tentu dengan cara negosiasi. Dengan cara negosiasi, kemudian juga tadi Bu Sinta juga sudah sampaikan dalam negerinya juga diperbaiki dan sebagainya. Dan juga kita ada waktu untuk memperbaiki itu? While negosiasinya berjalan, Bu Sinta? We have to. Saya rasa kita jangan tanya punya waktu atau tidak, we have to do it now gitu. Dan ini saya rasa respon dari pemerintah juga sudah cukup positif ya, bahwa sekarang sudah disiapkan kan, kita ada Satgas untuk mau menangani untuk revitalisasi padat karya, untuk deregulasi, persisnya regulasi apa nih yang menjadi hambatan, tantangan ya. Ini kan semua ini kan sudah dibuka gitu. Jadi ya we have to do it. Apakah itu cukup waktu atau tidak, pokoknya kita lakuin aja dulu. Tapi ada satu dampak yang mungkin memang kita perlu perhatikan juga, yaitu dampak terhadap makroekonomi dan keuangan. Tadi disebutkan semua pasar merah. Semua pasar merah itu sebenarnya juga mungkin itu merupakan tujuan dari Trump sendiri. Kenapa? Karena
tahun ini, tahun depan dan 3 tahun ke depan itu ada 35% utang Amerika yang jatuh tempo. Dan utang Amerika yang jatuh tempo itu hanya bisa di roll over ketika ada orang investor-investor yang membeli treasury bond mereka. Dan kalau pasar merah, treasury bond itu menjadi salah satu tujuan dana gitu, aliran dana. Jadi ini memang secara makroekonomi pun kita harus perhatikan. Oleh karena itu Bank Indonesia harus sangat memperhatikan secara seksama, memperhatikan apa respon yang mereka harus lakukan. Karena ini bukan hanya perdagangan loh. Nanti ketika inflasi misalnya terjadi di Amerika Serikat, The Fed kemudian meningkatkan suku bunganya, dan pasti kita akan terkena juga. Kita akan terbawa, arus investasinya akan terbawa ke sana. Kemudian dan nilai tukar. Saya rasa nilai tukar itu kunci karena semua bahan baku kita kan belinya pakai nilai tukar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.